wanita desa tidur tidak tenang, memaksa pria untuk punya anak. Namun karena terlalu berisik, tempat tidur pun ambruk. Wanita itu menutup kepala dengan bingung. Heran, bukankah ini cuma mimpi? Kenapa rasanya sangat sakit? Lalu melihat pria di sampingnya yang sangat asing. Saat itu pria itu sedang memakai pakaian sambil marah-marah padanya. Katanya, pagi-pagi gak tidur, harusnya melakukan hal seperti itu. Dalam beberapa hari, tempat tidur sudah rusak beberapa kali gara-gara dia. Setelah berkata begitu, dia pergi mencari kayu untuk memperbaiki tempat tidur. Di lantai bawah, wanita itu menatap penuh kebingungan pada barang-barang lama di dalam rumah. Sampai akhirnya melihat kalender di dinding bertuliskan tahun 1980. Dia langsung sadar kalau dia telah melintasi waktu. Ternyata dia adalah seorang musisi jenius dari zaman modern. Baru saja selesai konser dan fans, dia tertabrak truk besar yang hilang kendali saat dalam perjalanan pulang. Sekejap mata dia terperangkap dalam tubuh wanita desa ini. Dan kejadian yang tadi dia kira cuma mimpi indah. Kemudian dia pertama kali mendorong pintu rumah yang asing ini. Kedatangannya membuat para tante dan ibu-ibu di luar terkejut. Biasanya dia adalah wanita malas yang tidak bangun kalau matahari belum sampai ke bokongnya. Dia berusaha baik-baik dengan mereka, mulai ngobrol dengan para tante. Namun mereka malah mengira dia mau ikut makan. Mereka membawa baskom sambil pergi. Tante-tante lain pun tidak kalah lancar, langsung mengejeknya dengan kata-kata pedas. Wanita itu kebingungan, melihat bayangan dirinya di dalam baskom. Dengan wajah gelap menghitam, tiba-tiba dia ingat, pemilik tubuh ini ternyata banyak melakukan kejahatan. Karena ayahnya menyelamatkan komandan dari grup budaya, maka memaksa komandan untuk menikahinya. Setelah menikah, pemilik tubuh ini menjadi sangat malas. Kalau lapar, dia akan keliling ke rumah tetangga, mengambil satu bakpao di sini, satu mantou di sana, bahkan merebut mainan anak-anak. Jadilah dia preman di desa. Saat itu, seorang wanita berpakaian militer masuk ke halaman, langsung membuat sikap para tante dan ibu-ibu berputar 180 derajat. Mereka menyambutnya dengan sangat antusias. Wanita berpakaian militer itu diam-diam menyukai suaminya, sang komandan. Jadi dia sangat ingin menggusur wanita itu dan merebut suaminya. Dia berpura-pura sangat mengerti dengan wanita itu. Namun komandan tidak tertarik padanya. Saat bertemu, hanya menyapa dengan sopan, kemudian kembali ke dalam untuk memperbaiki tempat tidur. Melihat kejadian itu, wanita itu sangat kesal dengan wanita licik itu. Untuk mencegah istrinya membuat keributan lagi, komandan memutuskan membawanya ke grup budaya. Namun dia dengan tegas melarangnya terlibat dalam aktivitas membuat anak. Mendengarnya, wanita itu malu dan menjelaskan, itu hanya mimpi liar semalam. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Namun komandan sudah sangat kecewa, menganggap wanita yang selalu berbohong ini tidak dapat dipercaya. Wanita itu langsung mengatakan bahwa dia tidak pernah menyukai komandan. Jika dia bisa bertahan di grup budaya, dia akan langsung bercerai. Namun, saat itu wanita licik itu tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Mendengar mereka akan bercerai, wanita licik itu langsung sangat senang. Dia mengejek wanita itu yang hitam dan jelek, bahkan bilang dia lebih baik mencari pupuk besar. Wanita itu tidak peduli. Dia tahu, untuk mengubah diri sendiri, dia harus mulai dari penampilan. Malam itu, dia memutuskan untuk menggunakan masker tanah liat mineral. Tiba-tiba, komandan masuk ke kamar, membuatnya hampir